Pentingnya personal hygiene dan pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bentuk pencegahan COVID-19. Tahukah kamu, virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan pada kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Media penyebaran virus corona dapat melalui percikan air yang berterbangan ketika batuk atau bersin, berjabat tangan, gagang pintu, alat makan, tombol lift, pegangan eskalator, dan uang. Adapun gejala klinis penyakit COVID-19. Yang pertama, demam di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk pilek. Yang tiga, gangguan pernafasan. 4, sakit tenggorokan. Dan 5, letih lesu. Langkah-langkah perlindungan dasar terhadap virus corona. Cuci tangan secara teratur, gunakan air mengalir dan sabun. Lakukan etika bersin dan batuk. Tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan. Setelah itu, jangan lupa cuci tangan. Kunjungi layanan kesehatan. Segera periksakan kesehatan jika mengalami demam, batuk, dan sesak nafas. Hindari kontak langsung, apalagi dengan orang yang mengalami demam, batuk, dan sesak nafas. Konsumsi makanan yang matang. Perbanyak aktivitas di rumah, jangan keluar rumah dulu sampai benar-benar situasi kondusif. Selain itu, kita harus menerapkan perilaku personal hygiene atau kebersihan diri. Menurut Echang 2001, personal hygiene atau hygiene perorangan atau usaha kesehatan pribadi adalah upaya dari seseorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya sendiri. Adapun bentuk dari personal hygiene yang dapat kita lakukan seperti yang pertama, mandi secara teratur. Yang kedua, menjaga kesehatan rambut dengan berkeramas. Yang ketiga, menggosok gigi. Yang keempat, menjaga kesehatan telinga. Yang kelima, menjaga kebersihan kaki. Yang keenam, menjaga kebersihan kuku. Dan yang ketujuh, menjaga kebersihan tangan. Ada 6 langkah cara mencuci tangan dengan baik dan benar menurut WHO. Kemudian ada 7 tips untuk menjaga kesehatan telinga. Antara lain, yang pertama, telinga harus dibersihkan setiap hari dengan menggunakan air bersih yang dicampuri dengan sedikit baby oil atau menggunakan kain basah. Yang kedua, membatasi penggunaan cotton bud. Yang ketiga, hindari penggunaan air candle untuk membersihkan telinga karena dapat menimbulkan luka bakar, dan wax yang digunakan dapat menempel pada gendang telinga sehingga mengganggu pendengaran. Yang keempat, rajin ke THT. Yang kelima, jangan meneteskan air ke dalam telinga karena hal ini dapat mengganggu kesehatan pendengaran. Yang keenam, membersihkan telinga secara alami dengan cara membuat gerakan mengunyah makanan agar memperlancar sirkulasi pengeluaran kotoran. Yang ketujuh, hindari kebisingan. Apabila bekerja di tempat yang bising,
jangan lupa untuk menggunakan alat pelindung diri, serta ketika menggunakan earphone, batasi penggunaan volumenya agar tidak merusak gendang telinga. Nah, selain itu, dengan adanya himbauan pemerintah untuk berdiam diri di rumah, maka dari itu sangat penting dilakukan pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan benar sebagai langkah pencegahan virus corona. Dengan cara yang pertama, meletakkan trash bag di tempat sampah agar memudahkan saat membuang sampah yang berlebih. Yang kedua, memisahkan sampah organik dengan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai, seperti sisa-sisa makanan, sayuran busuk, buah busuk, dan lain sebagainya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai, seperti plastik, kaleng, kaca, ember, kaset, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak membiarkan sampah menggunung. Yang keempat, mencuci tempat sampah secara teratur agar tidak menimbulkan bau dan mengundang binatang-binatang kecil ataupun binatang pengerat. Virus corona tidak hanya menyebabkan dampak negatif loh. Virus ini juga dapat menyebabkan dampak positif. Antara lain seperti yang pertama, dapat membersihkan lingkungan dalam waktu singkat yang tidak dapat dilakukan oleh konferensi lingkungan dunia. Yang kedua, memberi pelajaran kepada kita, umat manusia, untuk tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, menyingkap kelemahan keamanan kesehatan internasional. Yang keempat, mengumpulkan anggota keluarga yang jauh. Menurut WHO atau World Health Organization, wabah virus corona sebagai darurat kesehatan global atau Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC. Untuk itu, di rumah aja dulu. Dadah, terima kasih.